Nah, terkait dengan IKPJ tahun lalu 2021 ada 9 rekomendasi pansus LKPJ, baru 1 yang ditindaklanjuti Pak. Ada 8 yang tidak ditindaklanjuti oleh Pak mantan Bupati kami, Pak Samsari Tirta. Sehingga yang bertanggung jawab sekarang adalah PJ Bupati yang baru. Jadi mau kiranya petunjuk ada kiat-kiat yang dilakukan sehingga ke-8 rekomendasi kami ini bisa dipenuhi oleh eksekutif. Jadi terus terang saja Pak, saya tidak menyampaikan kejelekannya Takalar Pak, tetapi ya begitu barangkali situasi dan kondisi Takalar pada masa-masa pemerintahan yang lalu. Saya kira itu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas membaca surat ini, izin kita share. Saya pas membaca ini, saya bertanya, apakah memang rekomendasi DPRD Takalar belum disampaikan ke Bupati atau sudah ya? Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah ada referensi lain yang bisa kita sampaikan ke kami? Kenapa terlambat? Kan begitu. Yang pertama yang kalau kita baca peraturan yang sering kita lakukan, 3 bulan setelah berakhirnya, ya kan begitu ya, 3 bulan setelah berakhirnya anggaran itu, Bupati harus menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Ada masa 30 hari setelah laporan itu diterima, kita ini harus membuat rekomendasi. Kalau kita tidak buat rekomendasi, anggap saja, ini bahasa peraturannya kalau nggak salah, anggap saja DPRD tidak punya rekomendasi. Mungkin DPRD-nya berpikir gatot rekomendasikan ke Jepang, atau apa, saya tidak akan tentang itu. Yang saya mau share dengan Takalar, bagaimana keadaan di sana Pak? Karena kalau kita hitung 3 bulan, berarti bulan Maret sudah ada yang KPJ itu masuk ke kita. Nah, bulan 4 harus ada rekomendasi sudah dari kita. Ya kan? Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah daerahnya Kabupaten Takalar yang melanggar peraturan perundang-undangan, atau kita yang terima pelanggaran itu? Kan begitu kira-kira. Belum lagi bicara ini tentang rekomendasi, pelanggarannya mungkin melanggar atau tidak, atau ada aturan lain yang dia kemukakan ke DPRD Takalar sehingga anggota-anggota dari sana pimpinan menerima itu. Kembali saya bertanya, ini sampai saya bingung juga Pak, kita sudah, kalau nggak salah tanggal 27 Maret kemarin kita sudah kasih rekomendasi ini. Mau tidak kerja mau tidak, yang jelas kita sudah laksanakan kewajiban. Kalau dia tidak laksanakan, kita punya rekomendasi ya, bertanya apa ini? Apa dia tidak melaksanakan? Mungkin Pak Media saya nggak tahu. Anggota kalau Haji Ali yang bapak kasih saran berhasil alhamdulillah. Sekarang memang pun tahu dia perlu ini Pak. Kira-kira itu dulu yang awal ini kita bahas sharingnya Pak, apakah memang seperti itu kalau bagian hukumnya DPRD Takalar membolehkan itu atau gimana? Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya bergerindra bersama-sama almarhum, sehingga saya ada kedekatan emosional terhadap almarhum. Baik, jadi saya jelaskan sedikit bagaimana Takalar yang sebenarnya. Takalar yang sebenarnya versi LKPD ini adalah mungkin karena terlalu hubungan antara eksekutif dan legislatif itu seolah-olah tidak bisa terpisahkan. Sangat baik Pak. Pak Bupati kemarin adalah dari PKS dan Pak Ketua DPR juga dari PKS, sehingga ada hubungan yang sangat baik.
Tetapi alhamdulillah di akhir masa jabatan Pak, sempat kita menggunakan hak kita dan diprakarsai oleh Pak Ketua DPR sendiri itu apalagi Pak Ketua kita menjelaskan interpelasi, kita angket. Nah dari situ di akhir masa kepemimpinan Pak Samsari Lita di tahun 2022 sehingga memasuki 2023 cocok ya, ada masa transisi. Masa transisi ini diisi oleh Pak PJ. Entah kalau kita bersepakat bahwa regulasi yang ada memang 3 bulan itu harus didorong, tetapi sebagai tanggung jawab kita sebagai anggota legislatif, walaupun kita tahu bahwa itu adalah sudah melanggar sebuah aturan dan memang didorong pada saat bulan 13 April. Jadi kalau pertanyaan senior saya juga, mungkin kita sama-sama 3 periode menerima hal yang salah. Kita harus sepakat itu karena memang regulasi mengatur itu. Tetapi sebagai pertanggungjawaban kita juga ya, mau tidak mau karena hubungan itu sangat baik, kita harus terima hal barang yang salah. Dan kita berharap nanti ke depan, walaupun sebenarnya kita pahami bahwa bahasa Makassar tidak ada lagi guna-gunanya yang rekomendasi. Karena sudah lewat sebenarnya kalau kita mau berpikir secara itu. Tetapi saya mohon izin sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa sesungguhnya legalitas KPJ ini memang dipertanyakan karena diserahkan 13 April 2023, sudah lewat 3 bulan berakhir masa anggaran. Yang lucu adalah pemerintah daerah menganggap dia sudah menyerahkan ke sekretariat DPRD tanggal 29 Maret. Berarti menurut mereka tidak menyalahi aturan. Nah, kami yang salah. Kami flashback ke belakang di tahun 2018, periode pertama saya. Ketika kita sudah tidak memakai lagi hubungan emosional, tidak memandang lagi pertemanan, maka rekomendasi yang notabene pada saat itu juga terlambat 10 hari dari ketentuan hukum. Alhamdulillah ada 4 kepala dinas yang keluar masuk, diperiksa, dikajati karena rekomendasi DPRD. Sehingga kita sebenarnya datang ke sini mau mencari referensi bagaimana seolah-olah bahwa yang kita lakukan ini legal sifatnya dan belum terlalu jauh dari kesalahan aturan seperti itu. Karena kalau kita melihat memang pengakuan pemerintah daerah bahwa mereka menyerahkan ke sekretariat DPRD itu tanggal 29 Maret. Berarti belum habis, kan paling lambat 3 bulan. Nah, itu harusnya diserahkan 30 Maret, biar tidak terlalu jauh. Tapi ternyata diserahkan siap dokumennya itu tanggal 13 April. Sehingga kami beranggapan bahwa ya penyerahan yang diserahkan di paripurna itulah yang kami anggap penyerahan ke DPRD 13 April. Maka berakhirnya sesungguhnya adalah 13 Mei. Ini hari tanggal 16, berarti sudah lewat 3 hari. Kami sudah rapat dengan semua OPD, sudah dipanggil, dan prinsip kami bahwa kalau ini memang kita mau lihat secara aturan, maka rekomendasi ini kami suruh kasih kembali. Tidak diterima, dan rekomendasi kami langsung ke APH untuk menelisik semua proyek-proyek maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kenapa kami memilih Pindrang? Karena Pindrang ini yang notabene bupatinya dulu mantan ketua DPC Partai Demokrat, sekarang beliau bergabung di Nasdem. Mungkin ada riak, sehingga kami bisa belajar di situ kenapa bisa sampai bisa jadi adem, dan rekomendasinya itu
Pindrang seperti apa, dan apakah kemudian kami harus mengulang 2018 lagi, bahwa tidak lagi memandang pertemanan, hubungan emosional atau apa, terserah urusan mereka, mau diperiksa kajari terserah. Tapi itu yang terjadi Pak. Di 2018 4 kepala dinas itu keluar masuk dan ditersangkakan 1 orang karena rekomendasi DPRD. Sehingga mudah-mudahan referensi ini tidak kemudian membuat kami menjadi raja tega. Karena dari bagian pemerintahan dan bupati itu tanggal 10 Maret. 1 minggu setelah itu kita bikin rapat pimpinan dan memerintahkan dengan musyawarah. Dan kita terima betul tadi itu mengatakan bahwa penerimaan itu pada saat dengan penyerahan, bukan pada saat surat masuk. Iya. Jadi pada saat penyerahan dari Bapak Bupati, Bapak Ketua untuk dibahas. Jadi itu mulai dari situ. Terhitung 3 bulan, harus minimal maksimal 3 bulan setelah itu. Akhir tahun berlalu. Jadi kita rapat pada saat itu 27 Maret. Dan alhamdulillah sesuai aturan kasus diberi kesempatan bekerja selama 1 bulan 30 hari. Dan alhamdulillah kita selesaikan pada tanggal 13 April 11 April kita melakukan rapat paripurna persetujuan bersama penyampaian rekomendasi. Jadi tak cukup 1 bulan pembahasan yang dilakukan oleh Bapak yang bersama anggota pansus. Jadi kira-kira begitu. Jadi kami hanya menggambarkan bahwa sebenarnya hanya bagian pemerintahan dan bagian sekretariat Dewan yang harus saling komunikasi. Ingatkan di bagian sebelah bahwa batas maksimal 3 bulan setelah akhir masa anggaran itu harus surat masuk ke DPR. Kami malahan menunggu lebih cepat, 2 hari sebenarnya suratnya sudah masuk. Tapi karena dokumennya tidak lengkap, kami tak terima, kembalikan. Nanti kami terima pada 10 Maret, lengkap 41 setelah. Kalau kami terima surat masuk. Saya kira begitu Pak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi untuk penyempurnaan susunan LKPD yang akan kita selesaikan di Kabupaten Takalar. Tentu ini selaku pengantar dan mungkin selanjutnya saya serahkan saja kepada seluruh tim pansus untuk kemudian menggali dan mengambil potensi-potensi referensi yang bisa kita ambil di Kabupaten Pindrang untuk kita bawa ke Takalar menyelesaikan LKPD kita yang sedang kita kerja. Saya pikir demikian. Terima kasih atas penyambutannya begitu ramah dan begitu menyenangkan. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, seluruh tim pansus DPRD Kabupaten Takalar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau tidak salah kurang lebih 2 bulan setiap bulan ya kita sudah menyelesaikan KPD. Jujur Pak Ketua, saya agak ini sama teman teman kenapa bisa lambat ya, karena kan kalau tidak salah ada waktunya memang yang sudah ditentukan, tapi ya itu internal kita. Yang saya tahu bahwa KPD itu adalah suatu pertanggungjawaban seorang bupati terkait anggaran dan apapun yang dilakukan selama 1 tahun berjalan. Nah, kami kemarin mengacu kepada RPJMD bupati. Jadi LKPD ini tidak luput dan harus sinkron dengan RPJMD pemerintah itu sendiri. Nah, kalau bisa visi misi bupati kemarin itu kita harus tahu apakah visi misi bupati itu berjalan sekian% atau tidak. Bahkan apakah misalnya melenceng daripada visi misi RPJMD itu sendiri. Nah, seperti itu yang kemarin kami bahas di pansus. Dan begitu pun syarat daripada provinsi. Jadi LKPD ini memang harus berdasar daripada RPJMD itu sendiri. Nah, kami dari pansus ini Pak Ketua ini kami memanggil setiap OPD. Kami memanggil setiap OPD atas nama pansus, memanggil setiap OPD untuk menjelaskan semua pertanggungjawaban apa yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi anggaran yang kemarin kita setujui bersama, contoh katakanlah misalnya PU dan sekian
ratus miliar dia pakai, itu kita harus panggil. Apakah PU ini betul dalam pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran yang disampaikan, anggaran yang disebutkan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hal yang kita tidak sinkronis, itu berarti menjadi catatan dan rekomendasi pansus yang akan disampaikan nanti pada saat sidang paripurna persetujuan. Jadi itu semua. Jadi alhamdulillah kemarin kita di Bimbang ini kurang lebih 20 rekomendasi dari setiap OPD. Itu jadi kita harus tegas di situ. Nah, ini visi-misi bupati dengan OPD yang kita berikan antara itu apakah sinkron, siapa tahu tidak. Terus misalnya anggaran yang diberikan 100 miliar, toh ternyata cuma 80 miliar dia pakai, berarti tahun depan ini perlu kita pertanyakan. Ini tidak cocok, kita harus kurangi. Siapa tahu ada OPD yang membutuhkan lain daripada dari saja sampai anggaran itu berhasil. Jadi itu intinya Pak Ketua dan rekan-rekan pansus dari rekan-rekan alat, itu intinya kemarin yang kita bahas. Jadi jelasnya kita undang semua OPD, bahkan PDAM, apa semua itu kita undang semua ke sini tanpa terkecuali. Jadi sebagai pertanggungjawaban pansus untuk ke masyarakat nantinya, karena itu akan diparipurnakan dan menjadi rekomendasi dan dibacakan langsung oleh sekretaris dewan dan wakil ketua di paripurna. Saya kira itu saja gambaran dari